Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Suara Gembala Gemibem. Tema perenungan hari ini, kebenaran ditutupi seperti apapun akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Sehubungan dengan tema ini telah diambil bagian dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran dari kata benar mempunyai arti tidak salah, lurus, adil, sungguh-sungguh, tidak bohong, sesungguhnya, atau memang demikian halnya. Dunia keseharian kita sekarang ini dikelilingi oleh orang-orang yang menjadi semakin enteng berbicara atau dengan ringannya berbicara tanpa beban moral. Berbicara tanpa peduli itu benar atau tidak. Perkataan yang tidak berisi, tidak bermutu, atau omong kosong belaka. Suka-sukanya saja, tergantung kepentingannya saat itu apa. Meluncur begitu saja dari mulutnya. Asal dengar, asal sebar, tanpa merasa perlu untuk mempertanggungjawabkannya secara moral. Apalagi sekarang di zaman media sosial, bicara tidak perlu pakai mulut, pakai jari saja, ketik, pencet, lalu kirim. Itulah dunia keseharian kita. Kebenaran mudah diputarbalikan, direkayasa, dijelek-jelekan oleh orang-orang yang anti kebenaran ataupun alergi terhadap kebenaran. Akibatnya, orang-orang pun mulai sulit, mulai bingung membedakan manakah yang benar dan manakah yang tidak benar. Dan tidak jarang, sesuatu yang benar harus menjadi korban untuk menjadi tidak benar. Contohnya saja, barangkali masih segar dalam ingatan kita ketika di awal-awal tahun 2020, ketika wabah virus corona masuk ke Indonesia. Banyak orang tidak percaya, bahkan beritanya tidak sedikit yang dibuat tidak benar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara korban berjatuhan akibat virus ini semakin banyak. Demikian juga ketika vaksin sudah siap untuk diteruskan kepada masyarakat. Ada-ada saja berita yang diputar balikan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia jangan sampai menerima vaksin itu masuk dalam tubuh. Berita-berita yang tidak benar, yang sesat, sudah menjadi santapan setiap hari. Sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, hal serupa juga dialami jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Ketika muncul pemberita-pemberita, pengajar-pengajar, guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar di Tesalonika, jemaat menjadi bingung, menjadi sulit mempercayai yang benar, yang sebelumnya telah diajarkan oleh Paulus, bahwa Yesus telah datang ke dunia dan menyelamatkan dunia, dan ia akan datang kembali, dan jemaat diharapkan menunggu kedatangannya dengan tetap melakukan hal-hal yang baik. Karena itu, Rasul Paulus datang melalui suratnya, mengajak jemaat untuk menguji segala sesuatu yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang mereka rasakan, dan kemudian memegang teguh segala sesuatu yang baik. Ayat 21 tadi, ujilah segala sesuatu, artinya buktikan dulu, periksa dulu, nilai dan pertimbangkan dulu masak-masak, jangan cepat mempercayai yang didengar, dilihat, diperoleh, kenali dulu. Kemudian kata pegang, artinya menahan, menyimpan, mengurung agar jangan lepas. Miliki dia, pegang erat, jangan sampai lari. Dan yang terakhir, yang baik, artinya yang berguna, yang pas atau cocok. Inilah tugas kita sekarang, berjuang untuk tetap teguh pada kebenaran yang kita miliki, yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Apakah kita perlu melindungi, bahkan membela kebenaran yang kita miliki sekarang ini? Tidak. Kita tidak perlu melindungi bahkan membela kebenaran. Karena pada hakikatnya, kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Untuk sementara waktu saja, orang bisa menyelewengkan kebenaran, bisa menutupi kebenaran. Tapi kebenaran itu mandiri. Suatu saat kelak dia akan memunculkan dirinya. Akan ada jalannya sendiri untuk terungkap.
sebab kebenaran itu datang dari Tuhan. Bahkan Tuhan itulah kebenaran. Karena itu, sebagai umat Tuhan, menanggapi begitu banyak kabar, isu-isu, berita-berita yang berseliweran, kesaksian palsu, tipu daya, fitnah ataupun dusta yang jelas-jelas mengancam hidup ini, janganlah kita cepat-cepat mempercayai. Mintalah Roh Hikmat untuk menilai masak-masak, mempertimbangkan matang-matang, menguji segala sesuatu, dan memegang yang baik, yang berguna, yang bernilai, yang bermutu, yang mengandung kebenaran. Dan kebenaran harus terus disuarakan dari zaman ke zaman. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Allah di dalam Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan firman-Nya. Amin.